Anjing itu kalau malam tidurnya dikit, maka kita kudu contoh, jangan tidur mulu, entar juga dikubur tidur. Itu mau tidur mulu, ngorok, mau ngapain? Gitu. An-naumu akhul maut, tidur itu kayak mati, nggak ada manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuhuru ina'i ahadikum idza walagha fihi al-kalbu an yaghsilahu sab'a marratin ulahunna bit-turabi. Adapun cara mensucikan wadah seorang kamu apabila menjilati pada wadah itu oleh anjing, yaitu bahwa mencuci ia akan wadah itu dengan 7 kali. Ulahunna biturabi, adapun pertamanya dari 7 yaitu dicampur dengan tanah. Akhrajahu Muslim, meriwayatkan hadis ini oleh Imam Muslim. Wa fi lafdin lahu, dan pada satu redaksi hadis bagi Imam Muslim, falyuliqhu, maka hendaklah menumpahkan ia akan wadah itu. Walid Tirmidzi, dan bagi Imam Tirmidzi, ukhrahun, adapun paling terakhirnya dari 7, awulahun, atau pertamanya daripada 7, biturabi, yaitu dicampur dengan tanah. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara sekalian yang mulia, pertemuan ini kita membahas hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam Sahih Muslimnya, juga Imam Abu Dawud di dalam Sunan Abu Dawudnya, juga Imam Tirmidzi di dalam Sunan Tirmidzi-nya, Imam Nasai di dalam Sunan Nasai-nya, bahkan Imam Muslim, Tirmidzi, Nasai mengatakan hadis ini sahih. Bukan beliau-beliau saja, Imam Daraqutni juga meriwayatkan di dalam Sunan Ad-Daraqutninya. Imam Al-Hakim meriwayatkan di dalam Mustadraknya. Imam Ibnu Khuzaimah meriwayatkan juga di dalam Sahih Ibnu Khuzaimah. Hadis ini banyak yang meriwayatkan. Hadisnya datang dari sahabat Nabi yang cukup populer, Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan bagaimana Abu Hurairah dan satu-satunya sahabat yang terbanyak meriwayatkan hadis dari 124.000 orang sahabat Rasulullah adalah Abu Hurairah. Beliau terbanyak
374 hadis disampaikan kepada umat. Salah satunya hadis yang akan kita bedah ini. Kata Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuhuru ina'i ahadikum, mensucikan wadah, bejana, benda, badan, apa saja, tidak mesti wadah, karena umumnya air ada wadahnya, nggak mesti wadah. Bila dijilat anjing, maka caranya dicuci 7 kali. Dalam hadis Muslim, Nabi bersabda, pertamanya campuri debu. Dalam hadis Tirmidzi, terakhirnya dengan debu. Dalam hadis yang lain, salah satunya dengan debu. Kita akan bedah hadis ini, saudara. Yang pertama, kita bisa pahami dari hadis ini, kita ngomongin anjing, saudara. Dalam hadis ini tidak bicara Nabi anjing itu najis atau tidak, tidak spesifik. Nabi ngomongin anjing itu najis. Nabi cuma ngomongin air yang dijilat anjing, wadah yang dijilat anjing, yakni apa saja yang terkena anjing, maka kudu dicuci 7 kali. Maka ada ulama bilang anjing itu suci. Imam Malik salah satunya. Kedua, Imam Dawud Dhahiri dari mujtahidnya, karena tidak ngomongin anjing najis. Namun kata Imam Syafi'i, saudara, sesuatu itu kudu dicuci atau disiram disebabkan satu dari 3 faktor. Benda itu kudu dicuci disebabkan satu dari 3 faktor. Yang pertama, karena mulia. 2, karena berhadas. 3, karena najis. Manusia mati dimandiin, dicuci. Kenapa? Karena dia mulia. Allah jelaskan dalam Al-Quran, walaqad karramna bani Adam, demi sesungguhnya kami muliakan anak cucu Adam. Jadi manusia itu mulia. Dicuci sebelum disolatin bukan karena najis, tapi karena mulia. 2, orang habis bersetubuh, badannya kudu dicuci, namanya dimandikan. Itu bukan karena najis, tapi karena berhadas. Berhadas, hadas besar, begitu. Nah, ini wadah yang dijilat anjing, mulia, wadah tidak mulia, biasa. Berhadas, wadah tidak berhadas. Berarti wajib dicuci, kata Nabi, disebabkan karena najis. Maka anjing itu najis. Begitu. Anjing itu. Dan dia di sini dijelaskan oleh Nabi, anjing itu najisnya berat. Jadi najis itu ada 3 dalam agama. Ada najis ringan, yaitu kencingnya anak kecil laki-laki, nanti di depan materinya. Kencingnya anak kecil laki-laki yang belum 2 tahun dan belum makan apa-apa selain ASI. Ini kencingnya najis ringan. Ada najis berat, inilah kita ngomongin anjing. Najis berat, nyucinya aja berat. Begitu.
dan di luar ringan dan berat ada najis pertengahan. Nanti pada bab najis kita lagi bab ngomongin air bersuci babnya. Begitu saudara. Sebelumnya kita tengok dulu hadis ini saudara, satu dari mukjizat Rasulullah yang banyak. Mukjizat Nabi itu ribuan. Dijelaskan di dalam kitab Jawharatut Tauhid oleh Imam Ibrahim Al-Laqani. Kata beliau, wa mu'jizatuhu katsiratun ghurad minha kalamullahi mu'jizul bashar. Mu'jizatnya Rasulullah, perkara-perkara luar biasa yang keluar dari pribadi Rasulullah, kasiratun banyak banget, huruf cakep-cakep semuanya. Di antaranya yang terbesar adalah Al-Quran, kalam Allah. Begitu. Nah, ini hadis berbicara mukjizat Rasul. Kala itu belum ada universitas kedokteran, fakultas kedokteran, tapi Nabi sudah bilang, anjing bila menjilat satu benda kudu dicuci 7 kali, dicampur salah satunya dengan tanah. Ini mukjizat Rasul. Kedokteran belum ada, Nabi sudah berbicara tentang anjing, saudara. Anjing itu kalau mau tahu, di dalam tubuhnya begitu banyak kuman-kuman, bakteri-bakteri kecil, begitu, yang menyebabkan timbulnya penyakit pada manusia. Bahkan dalam anjing itu hampir 50 macam bakteri, kuman ada dalam anjing. Di utusnya ini banyak sekali bakteri yang menimbulkan penyakit. Itu di utus anjing, utus anjing. Dan perlu diketahui, anjing ini tidak mempunyai kelenjar keringat. Itu anjing. Ini Nabi udah bicara. Kita belum lahir, kampus-kampus belum ada, Nabi udah ngomong. Anjing itu tidak memiliki kelenjar keringat, sehingga proses metabolisme tubuhnya hanya satu-satunya lewat bubur, sehingga kuman itu keluar bersamaan bersamaan kotoran. Itu kuman-kuman yang ada pada anjing. Dikenal dalam kedokteran, penyakit yang ditimbulkan dari anjing namanya rabies. Namanya, orang yang bersentuhan dengan anjing, meski anjing itu adalah binatang cerdas, tetap saja hasil penelitiannya banyak orang yang terkena kanker bergaul dengan anjing, dengan yang tidak. Itu yang bergelamak anjing banyak. Bahkan bila digigit anjing kudu disuntik anti tetanus. Itu menunjukkan anjing itu banyak sesuatu yang tidak beres untuk manusia. Nabi udah bicara, oleh karena proses metabolisme anjing ini lewat tuburnya, maka virus cacing itu namanya MMTV, begitu. Jadi mamiri virus ini yang ada pada anjing ini, saudara, dalam dunia kedokteran. Maka cacing-cacing dan kuman-kuman ini keluar lewat tubuh. Lalu ngapa Nabi bilang bila dijilat
jilat itu pakai lidah. Kenapa dengan lidah? Begini saudara, anjing itu punya kebiasaan menjilati duburnya. Suka perhatiin enggak? Enggak payah, perhatiin. Apa aja jadi ilmu dalam Islam ini saudara. Anjing itu kerjaannya jilatin duburnya. Itu kebiasaan anjing, jilatin dubur, sehingga kuman, bakteri, virus yang di dubur pindah ke lidah. Maka liurnya ini bermasalah, dan ini yang ngomong Nabi yang tak bisa baca dan tak bisa nulis, ummi, sudah bicara kayak begini. Ini hebat, Rasulullah hebat begitu. Kita harus pahami betapa hebatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah ngomong, Abu Hurairah sampaikan, hadisnya banyak, ulama hadis riwayatkan, tuhur ina'i ahadikum idza walagha fihi al-qalb an yaghsilahu sab'a marrat ulahunna wa fi riwayatin ukhrahunna wa fi riwayatin ihdahunna biturab. Ini Nabi udah bicara, sehingga air liur anjing ini sangat berbahaya bagi kesehatan manusia, tidak main-main. Karena itu yang kena anjing ini kudu disuntik anti tetanus. Ini Rasulullah mukjizat. Belum ada ilmu kesehatan, belum ada. Begitu Ibnu Sina belum lahir, apalagi fakultas kedokteran belum ada, sudah berbicara tentang kesehatan. Begitu, sudah berbicara tentang virus. Begitu, ini nanti sudah berbicara tentang seperti ini. Kenapa pakai debu, saudara? Begini, dalam satu penelitian, pembuktian apa yang dikata oleh Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuman, bakteri yang sangat halus ini, yang berbahaya bagi manusia, ini tidak bakalan mati dengan sabun. Tidak, tapi bisa mati dengan tanah. Maka ada ajaran dari RT 3M, menguras mencuci, mengubur, dikubur di tanah, dan tanah itu mematikan virus-virus dan bakteri. Ini Nabi udah bicara kemarin. Belum ada itu ahli-ahli virus, belum ada. Nabi sudah bicara pakai tanah. Virus itu matinya pakai tanah. Maka orang yang dituduh COVID makan aja cacing, karena di dalam cacing tanah itu, tahu cacing kalung berpancing, itu dalam itu datang, dan itu menurunkan demam-demam dia. Benar, itu begitu. Ini aja, nggak usah belakang rumah obatnya ada. Begitu. Virus orang pada takut, saya pakai virus, nggak takut, pakai. Itu saudara begitu. Ini Nabi balik lagi. Dalam hadis ini bisa diambil faham, inilah fikih, bahwa anjing itu najis, dan najisnya mughallaqah. Dari mana anjing najis? Nabi nyuruh nyuci, itu menunjukkan najis. Dari mana dikata najis berat? Karena Nabi bilang cucinya 7 kali, dicampur salah satunya dengan tanah.
Itu begitu. Itu menunjukkan najis berat. Najis. Kedua, mulut anjing itu najis. Begitu juga unsur yang lain dari anjing juga najis. Wadah yang dijilat anjing wajib dicuci. Itu menunjukkan najis. Begitu, najis. Baik anjingnya anjing piaraan atau anjing buas, mau anjing yang ada di pasar-pasar, mau anjing di hutan, sama aja cara nyuci. Wadah yang dijilat anjing wajib airnya dibuang dengan segera. Begitu. Padahal membuang harta itu dilarang oleh agama, tapi karena najis maka tidak ditolerir oleh agama. Buang. Begitu. Maka kalimat dalam hadis Muslim pertamanya, dalam hadis Tirmidzi terakhirnya, dan misalnya salah satunya, ini yang salah satunya ini, mau di mananya aja, mau di pertama boleh, di kedua boleh, di terakhir boleh. Cuma kalau di terakhir kurang bagus, karena bakal perlu disiram lagi. Jadi yang bagus di pertama saja. Di pertama lebih bagus campur tanah. Begitu. Karena itu mematikan bakteri-bakteri. Inilah salah satu mukjizat dari sekian banyak mukjizatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Singkatnya saudara, bila satu benda terkena najis anjing, kencingnya, liurnya, tinjaknya, maka benda itu wajib dicuci 7 kali. Salah satunya dicampur dengan debu tanah. Anjing ini saudara, kalau memang najis, untuk apa Tuhan ciptakan? Jadi sesuatu itu saudara, semuanya untuk dikonsumsi. Ada yang dikonsumsi dengan mulut, dengan perut, ada yang dikonsumsi dengan otak. Anjing ini adalah untuk dikonsumsi oleh otak kita. Begitu banyak akhlak baik yang patut dicontoh oleh kita dari perilaku anjing. Akhlak baik yang perlu kita ambil sebagai manusia. Satu, anjing itu bila diusir setiap hari, biar kata 1000 kali diusir, enggak bakalan pergi, mesti balik lagi ke pintu tuannya yang milik. Itu anjing diusir, woi, balik, balik lagi. Itu anjing. Ini akhlak yang harus dicontoh. Bila kita merasa terpukul dalam kehidupan kita, enggak mau jauh dengan Allah, itu begitu akhlak baik yang harus kita ambil daripada anjing. Biar kata diusir, balik lagi, balik. Dan anjing itu saudara, akhlak baiknya kalau malam suka melek. Coba lihat film Mak Lampir, Nyiro Kidul. Itu kalau malam, siang apa malam? Malamnya tidur apa melek? Melek. Anjing itu tidurnya sedikit, meleknya banyak kalau malam. Jangan kalah kita manusia sama anjing. Itu kalau malam ngorok, enggak bangun, kecuali ada masalah, ada problem aja baru melek. Mana itu Yasin, mana tasbih, begitu.
Ini tidak benar. Anjing itu malamnya banyak melek, banyak melek. Anjing kanal kalbu la yanamu minal laili illa qalila. Anjing itu kalau malam tidurnya dikit, maka kita kudu contoh, jangan tidur mulu, entar juga dikubur tidur. Itu mau tidur mulu, ngorok, mau ngapain? Gitu. An-naumu akhul maut, tidur itu kayak mati, nggak ada manfaat. Jangan umur kita dipersingkat dengan tidur. Al-lailu tawilun, la tuqassirhu bin naum. Al-lailu, malam itu panjang, jangan kau perpendek dengan tidur. Lihat anjing, malamnya melek, melek. Maka kita juga malamnya kudu melek, melek. Ini akhlak baik yang harus dicontoh. Piara anjing bagaimana? Tergantung tujuannya. Kalau buat jaga rumah boleh ada, tapi kalau nggak ada faedahnya, kurangi ganjaran. Kata Nabi, mani qatana qalban illa qalba masyiatin nuqisam min ujurihi kulla yaumin qiratun. Siapa orang piara anjing, maka saban hari ganjarannya dikorting segede gunung Uhud. Saban hari. Jangan-jangan ibadah nggak dapat juga segede itu, minus bisa. Begitu, rugi gitu. Begitu, rugi. Kecuali ada hajat buat jaga kebun, kayak Pak Polisi, buat cium bom, begitu. Nggak apa-apa. Yang kayak begitu, namanya hajat. Begitu. Tapi tetap repot cara nyucinya. Kayak begini juga sama. Ini hukum bersuci. Kata Nabi, cara mensuci wadah, badan, lantai yang dijilat di anjing 7 kali. Salah satunya dengan tangan. Itu menunjukkan anjing itu najis mughalladah, najis berat. Ini anjing. Begitu. Sudah. Singkatnya dari hadis ini, benda apapun yang terkena najis anjing, liurnya, kencingnya, tinjaknya, maka wajib dicuci 7 kali. Salah satunya dicampur dengan tangan. Begitu. Bahkan di dalam hadis Muslim yang lain, fal yurid, wadah air. Nah ini bab kita air yang dijilat anjing buang, tidak bisa kita ambil manfaat untuk wudu sebab dia najis. Tidak bisa diambil manfaat untuk mandi besar, tidak bisa diambil manfaat untuk mencuci benda-benda terkena najis sebab airnya itu sendiri sudah menjadi najis. Dalam hadis ini yang dituliskan oleh Nabi, yang disampaikan adalah lidah anjing karena menjilat, tapi yang dimaksud unsur apapun, kencingnya, tinjaknya, darahnya, apa ya daripada anjing ini adalah anggota-anggota tubuhnya waktu basah menjadi najis adanya, wajib hukumnya dicuci 7 kali dan salah satunya dicampur dengan debu. Bagaimana kalau airnya karena hujan buta bercampur tanah, udah nggak perlu lagi ditanahin, sudah hasil maksud. Bagaimana kalau dijilat oleh 2 anjing atau lebih? Cukup tetap 7 kali dicucinya. Apakah perlu cukup pakai sabun? Tidak bisa. Bila Nabi sudah bilang pakai tanah, biar kita pakai sabun deterjen apapun modelnya, walaupun
di satu pabrik, kalau tidak dicampur tanah tetap belum suci benda itu, sebab anjing ini najis dan najisnya mughalladh. Ada akhlak buruk dari anjing dan ini tidak perlu kita contoh. Begini, Nabi sampaikan dalam hadisnya, innal malaikata la tadkhulu baitan fihi kalbun. Sesungguhnya malaikat pembawa kebahagiaan tidak akan masuk ke dalam rumah yang rumah itu ada anjing. Apa itu? Jadi siapapun yang rumahnya ada anjingnya nggak bakal bahagia. Begitu kata Nabi. Ini rumahnya ada anjingnya nggak ada. Udah bahagia apa masih pusing? Masih pusing. Wah, ini jangan-jangan ada anjingnya. Begitu sudah. Maka kata Imam Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin, anjing itu ada karakter buruk yang nggak boleh kita contoh. Dikasih makan banyak melet-melet, dikasih makan dikit melet-melet. Melet itu menyulurkan lidah, begitu. Ada orang yang nggak bakalan bahagia bila punya karakter kayak anjing gitu. Dikasih untung sekian ngeluh, dikasih untung sekian ngeluh juga, duit banyak ngeluh, dikit ngeluh, ngeluh pun. Ada nggak yang tukang ngeluh? Banyak. Yang mana orangnya? Sesungguhnya malaikat pembawa bahagia tidak bakalan masuk ke dalam hati yang di hati itu ada sifat anjingannya, suka mengeluh. Orang yang suka mengeluh tidak bakal bahagia. Memang mengeluh mungkin sedikit melegakan perasaan, tapi tidak bakal merubah keadaan. Enggak perlu banyak. Lapar nulis di status WA, lapar nih, mana kenyang, ke kantin. Betul kan? Tulis di status kantin. Begitu. Makan depan masjid atau belakang dia menyebutnya. Pengimaman itu di depan apa di belakangnya? Cara nyebut masjid itu saya juga bingung. Depannya apa? Saya juga bingung juga cara menyebut. Begitu saudara. Kembali kata Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda, cara mencuci wadah yang kena najis anjing kudu dicuci 7 kali. Pertamanya dengan tanah, dalam riwayat yang lain terakhirnya dengan tanah, riwayat yang lain salah satunya dengan tanah. Dan salah satu ini di mananya aja. Mau pertama boleh, 2 boleh, 3 boleh, 4 boleh, 5 boleh, 6 boleh, 7 boleh, di mana aja. Tapi ingat, angka 7 ini angka satunya dari mana? Angka 7 itu angka satunya sesudah hilang najis anjing. Kita dijilat anjing, kita cuci, masih bau. Cuci 2 masih bau. 7 baru hilang, itu baru 1 ditambah 6 lagi. 7 itu angka satunya bila najisnya telah hilang. Bila najisnya belum hilang-hilang sampai 1000, di angka 1000 itu baru 1 ditambah 6 lagi. Inilah yang dimaksud 7 kali. Angka satunya berangkat sesudah najisnya hilang. Itu begitu. Ini diantara makna yang kita bisa ambil dari hadis yang kita pelajari ini, saudara. Singkatnya,
anjing itu najis. Kedua, najisnya adalah najis mughalladhah. Ketiga, cara nyucinya kudu 7 kali, ngitung satunya sesudah benda najisnya hilang, salah satunya dicampur dengan debu tanah. Berikutnya, apa saja yang dijilat oleh anjing, kayak makanan kalau cair basah haram kita makan kembali karena hukumnya najis, wajib dibuang. Ketiga, mau anjingnya terlatih atau tidak, anjingnya adalah anjing yang jaga rumah atau bukan, pokoknya kalau bersentuhan dengan anjing selama basah, ini aturannya. Ini yang kita dapat ambil dari apa hadis yang kita bedah pada pertemuan ini. Inilah hukum fikih yang kita bisa dari berbicara tentang anjing. Semua binatang selain anjing dan babi itu suci waktu hidup, tapi kalau anjing semuanya najis, berikut turunannya juga najis. Inilah yang kita bisa ambil dari hadis yang kita bedah ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya, sebelum doa dipersilakan. Wallahu a'lam.